Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Sahabat-sahabat sekalian, di depan Anda ini merupakan satu keris yang bagaimana dari segi warangka. Ini adalah warangka, dinamakan dengan warangka Ladrang Surakarta, dengan balutan kayu yang sangat kuno. Ya, diperkirai ada usia ini puluhan tahun sudah. Tapi kalau kerisnya itu bukan puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun. Nanti akan kita cek bersama bagaimana sebilah kerisnya. Namun warangka ini kayu yang ditengarai usianya sudah 10 tahunan lebih, dan kayunya merupakan kayu timongo namanya. Nah, kenapa sih Mas banyak warangka itu yang terbuat dari kayu timongo? Perlu diketahui teman-teman sekalian, ini bukan tanpa alasan kenapa orang-orang dulu bahkan sampai saat ini itu memburu kayu timongo. Biasa kalau di aksennya itu timoho biasa. Nah, kayu timongo ini dipercaya oleh sebagian kalangan pakeris, bahkan mayoritas ya, bukan sebagian, mayoritas pakeris senusantara ini dipercaya untuk menetralisir aura-aura panas pada yang terjadi pada sebilah keris. Jadi efek-efek negatif tertentu itu bisa diredam oleh kayu timongo ini. Maka kenapa disebut kayu timongo itu amat sangat langka ya. Langka dalam segi pembuatannya pun cukup rumit, dan juga kayunya cenderung lebih enteng memang, karena kayu ini sangat istimewa dari segi estetika, juga pada segi esoterinya itu memiliki kekhasan yang khusus teman-teman ya. Begitulah makna serta kegunaan dari kayu timongo ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah blewah ya. Jadi dikatakan pendok blewah, dan ini adalah kulit penyu. Nah, kulit penyu ini jarang diketahui, dan sudah saat ini, untuk kali ini ya, zaman-zaman saat ini sudah jarang ditemui memang. Nah, ini merupakan garnish, sebuah pelengkap daripada pendok blewah teman-teman. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Jadi kalau sekarang itu sangat rumit sekali, bahkan satu helai seperti ini bisa mencapai 1 juta harganya, 500.000, 1 juta itu yang lama-lama. Tapi kalau sudah lama biasanya sudah cukup kropos ya. Jadi itu maka kalau orang punya kulit penyu seperti ini itu biasanya disimpan teman-teman. Biasanya disimpan saking langkanya memang. Oke, langsung saja kita menuju pada wilahnya seperti apa kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tampilan daripada kerisnya seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Untuk pamornya sendiri ya, kalau melihat pada gestur pada pamor, ini adalah pamor iron meteorit. Jadi bahan-bahan yang dipakai adalah dari bahan meteorit teman-teman sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pamor ini tidak nerjang landep. Dalam arti pada pamor, kesatuan pada lis-lisannya ini tidak nerjang landep atau tidak menerjang pada sisi wilahnya yang paling pinggir, sehingga keris-keris seperti ini memang garapnya itu garap bagus ya. Dengan tatanan konstruksi semacam ini, konstruksi daripada gaya-gaya wilah ya, beserta pasigutannya, sehingga keris ini masuknya pada tangguh Tuban Mataram. Tuban Mataram itu kapan Mas kira-kira? Jadi Tuban Mataram itu ada semenjak sekitar abad ke-17, jadi 1600-an teman-teman sekalian. Jadi kalau dihitung secara Masehi sudah mencapai 400 tahunan yang lalu ya. Jadi 4 abad ya. Begitu. Oke, teman-temanku, ini adalah pamor yang disebut dengan pamor ngulit semongko. Pamor kulit semongko itu secara umum memang sangat ramai di kalangan perkerisan, karena dinamakan juga pamor sejuta umat ya. Karena selain daripada pamor ini teknis pembuatannya itu adalah tiban
atau dibuat secara tiba-tiba atau tidak disengaja, jadi terjadi dengan sendirinya, itu adalah pamor tiban, jenis pamor tiban. Teman-teman sekalian, pamor ngulit semongko itu memiliki makna yang cukup luas. Selain daripada kerejekian, bahkan mempunyai makna bermanfaat bagi orang lain. Kita ketahui bersama bahwa semongko adalah buah yang manis rasanya, dan juga pada kulitnya pun bisa dimanfaatkan untuk segala sesuatu. Contohnya saja kalau zaman dulu itu dipakai untuk wajah, mengencangkan wajah, teman-teman. Jadi fungsinya untuk membersihkan wajah kalau zaman-zaman dulu seperti itu. Dan juga kulit semongko ini manfaatnya juga nggak perlu dibuang, bisa dibuat pakan sapi biasanya. Itulah bagaimana kulit semongko ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi, sehingga kulit semongko ini meskipun pamor sejuta umat, tapi kalau berada manjing ing wilah yang bagus, maka terlihat sangat anggun, sangat bagus sekali, teman-teman. Seperti keris yang ada di depan Anda ini. Oke, melihat dari pasikutan sekarang, ini adalah pijetan, dan juga ini ada tikel alis ya. Dan kerisnya adalah varian keris lurus, sehingga dikatakan adalah tilam upih. Dapur tilam upih adalah dapur yang diperuntukkan untuk anak muda di zaman dulu ketika ingin merantau ke luar daerah. Jadi diagemkan, dititipkan, serta diberi pesangon ya. Pesangonnya itu keris kalau zaman dulu, dengan tujuan diberikan keselamatan sampai tujuan, bahkan ada di tujuan sampai berapa lama pun itu diberi keselamatan, itu tujuannya. Tilam upih ini kalau dikonversikan pada era-era milenial saat ini, maka disebut cocok untuk bagi para pemula ya, untuk bagi para pemula. Melihat pada pamor pada gonjonya, ini adalah pamor Mas Kumambang, teman-teman. Mas Kumambang itu diartikan pamor yang memiliki tuah yang baik ya. Kalau pada pamornya sudah baik, sehingga pada pamornya pun pada wilayah ini itu tambah kuat ketika ada Mas Kumambangnya. Lalu sekalian teman-teman, ini ada semacam pamor yang ada bulat-bulat di sini, teman-teman. Ya, ini dinamakan pamor Toyo Mambek. Toyo Mambek itu diartikan jika ada satu masalah secara makna filosofis, itu masalahnya akan cepat kelar ya, akan dibuntati, akan cepat selesai, begitu kira-kira. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantoro ini. Sekian penjelasan dari saya. Ini hasil buruan yang sudah lama memang mengendap pada kamar saya, jadi saya perlu mereview kira-kira begitu. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.